Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Teknik Industri A218 dengan NIM 180103069. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana tugas 3 saya dan tugas 4 saya buat. Baiklah, tugas 3 saya yang berjudul Teori Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh ilmuwan pertama yang menulis buku dalam bidang matematika, dan penjelasannya menggunakan huruf-huruf India serta sistem kuadrat, pecahan, dan akar. Dia juga orang pertama yang menyadari akan pentingnya nilai kosong dalam penomoran dan hitungan. Al-Khawarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong roda peradaban manusia hingga kita sekarang sampai pada fase peradaban dunia yang maju, disebabkan oleh beberapa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang dikarang di bidang matematika, menghitung aljabar, dan geometri. Selain itu, beliau juga berkontribusi dalam bidang astronomi, geografi, dan musik. Pada masanya, beliau sendiri telah mendapatkan 2 kepercayaan khalifah sekaligus, sehingga keduanya menyerahkan tugas-tugas penting dalam bidang riset dan penelitian ilmiah kepada Al-Khawarizmi. Hingga saat ini, nama Al-Khawarizmi terus dikenal sebagai Bapak Aljabar di dunia ilmu pengetahuan berkat penemuannya yang monumental tersebut. Adapun karya yang dibuat oleh Al-Khawarizmi yaitu Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yaitu pengutuhan kembali dan perbandingan, dan Al-Jama' wa At-Tafriq bi Hisab Al-Hind, yaitu menambah dan mengurangi dalam matematika Hindu. Karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematika yang sangat penting. Kedua karya tersebut banyak menguraikan tentang persamaan linear dan kuadrat, perhitungan integrasi dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeda, tanda-tanda negatif yang sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Arab. Dalam Al-Jama' wa At-Tafriq, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang seluk-beluk kegunaan angka-angka termasuk angka 0 dalam kehidupan sehari-hari. Karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jika karya Al-Khawarizmi diklasifikasikan, maka kita dapat melihat beberapa buku aljabar. Sebuah halaman dari Aljabar Al-Khawarizmi, Alkitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, buku rangkuman kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan buku matematika yang ditulis tahun 830. Buku tersebut merangkum tentang metode penyelesaian linear dan notasi kuadrat yang dilakukan dengan mereduksi notasi ke dalam 6 bentuk standar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 4 saya yang berjudul Dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan iptek. Dakwah yaitu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, dan lain-lain. Secara umum, definisi dakwah menunjukkan pada kegiatan yang bertujuan perubahan positif dalam diri manusia. Perubahan positif ini diwujudkan dengan peningkatan iman, mengingat sasaran dakwah adalah iman. Dakwah Bilhal adalah menyampaikan ajaran Islam dengan amalan nyata dan bukan tandingan dakwah bil lisan, tetapi melengkapi antara keduanya. Dalam pengertian luas, dakwah Bilhal bisa dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntutan Islam, yang berarti
banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Setiap muslim adalah dai. Dapat kita lihat dari ayat yang turun di Mekah menyatakan bahwa dakwah merupakan sunnah, jalan, dan cara hidup Rasulullah. Ibnu Katsir dalam tafsiran menjelaskan, dengan ayat ini Allah menyuruh Rasulullah agar mendeklarasikan kepada jin dan manusia bahwa inilah satu-satunya jalan beliau, yakni menyerukan kepada tauhid. Setiap orang yang mengikuti beliau pun harus menyerukan apa yang diserukan beliau. Setiap muslim adalah dai, sebab setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Hal ini senada dengan penegasan Allah dalam lantunan firman-Nya dalam ayat Quran surat Ali Imran. Maksud utama dari ayat ini adalah menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi umat ini. Karenanya perintah ini disebutkan lebih dahulu. Jadi syarat utama agar umat menjadi lebih mulia daripada umat lainnya, maka kita harus melakukan perintah tersebut. Andai kata tidak, maka tidaklah pantas bagi kita memperoleh kehormatan. Media-media dakwah, yaitu dengan berceramah di depan jemaah, merupakan suatu bentuk media dakwah, yakni dakwah secara langsung, hanya saja level bertingkat. Kita yang tidak mampu dakwah langsung di hadapan jemaah banyak masih tetap menyandang hukum wajib berdakwah. Minimal kita harus mampu melaksanakan dakwah nafsiyah diri sendiri dan dakwah fardiyah orang per orang. Bekerja adalah dakwah. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad. Jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Dengan bekerja, masyarakat dapat melakukan tugas kekhalifahan, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.